Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu beliau adalah termasuk salah seorang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam, memeluk Islam di awal-awal Islam. Dia termasuk ke dalam deretan orang-orang yang memeluk Islam di awal-awal Islam, di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, orang-orang yang pertama kali menampakkan keislamannya ada 7 orang. Yang pertama-tama menampakkan keislamannya ada 7 orang. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang keempat adalah ibunya Ammar, yaitu Sumayyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang kelima adalah Suhaib radhiyallahu taala anhu. Yang keenam adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, dan yang ketujuh adalah Miqdad radhiyallahu taala anhu. Jadi ini adalah 7 sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang pertama-tama menyatakan keislamannya di hadapan orang banyak. Termasuk di dalamnya adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Bilal radhiyallahu taala anhu termasuk dalam deretan sahabat yang masuk ke dalam agama Islam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam. Ini menunjukkan bahwa Bilal radhiyallahu taala anhu termasuk orang-orang yang menyatakan keislamannya di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika majikannya atau tuannya itu mengetahui keislamannya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf, ketika Umayyah bin Khalaf ini mengetahui keislamannya Bilal, maka dia pun marah dengan semarah-marahnya, dan dia pun mulai mengancam Bilal. Dia mulai mengancam Bilal, dan beliau pun tidak hanya mengancam, bahkan dia pun mulai menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu dengan siksaan yang sangat kejam, dengan siksaan yang sangat betul-betul tidak ada manusia yang sanggup mengalami siksaan yang demikian itu, dengan siksaan yang sangat besar. Maka dia pun mulai menyiksa sahabat yang mulia ini. Apa tujuannya dia menyiksa? Maka tujuannya hanya ingin membuat Bilal radhiyallahu taala anhu untuk kembali kepada agama kekafiran. Ingin membuat Bilal kembali kepada agama penyembahan kepada patung-patung. Maka karena dahsyatnya, karena besarnya siksaan yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, penganiayaan yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak di antara mereka yang tidak tahan dengan siksaan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dan maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Kecuali orang yang hanya berpura-pura mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran, namun hatinya tetap berada di atas keimanan, karena kerasnya siksaan yang mereka alami, sehingga mereka harus mengikuti kalimat-kalimat kekafiran yang diperintahkan oleh kaum musyrikin agar supaya mereka bisa selamat. Karena sudah banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai disiksa sampai mati karena besarnya siksaan tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran,
maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menimpakan kemurkaannya kepadanya dan baginya azab yang sangat besar. Orang-orang yang di hatinya memang ridho dengan kekafiran, tanpa ada siksaan dia langsung memilih kekafiran, maka inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itulah yang akan ditimpakan murka dari Allah dan akan diberi azab yang amat besar. Maka di antara siksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu adalah beliau pernah diikat oleh tuannya, diikat lehernya, kemudian diberikan kepada anak-anak kecil sehingga anak-anak itu bebas mempermaikannya, ditarik ke sana kemari, ditarik keliling kampung. Perbuatan ini betul-betul keji, perbuatan ini betul-betul tidak manusiawi, perbuatan ini betul-betul sangat berat dirasakan oleh manusia-manusia yang memiliki kehormatan. Betul-betul sahabat yang mulia ini dihinakan oleh kaum musyrikin ketika itu, di mana kita tidak akan pernah lagi dan kita tidak pernah lagi mendengarkan sebuah kisah seorang manusia diperlakukan seperti binatang seperti itu, diikat lehernya kemudian ditarik ke sana kemari layaknya binatang, dipermalukan. Namun apa kata Bilal? Bilal radhiyallahu taala anhu pun tetap mengatakan ahad, ahad, Tuhanku hanya satu, Tuhanku hanya satu. Jadi Bilal radhiyallahu taala anhu diperlakukan seperti layaknya binatang oleh kaum musyrikin. Namun hal ini tidak membuat Bilal radhiyallahu taala anhu lari dari agamanya. Hal ini tidak membuat beliau keluar dari Islam. Setiap kali beliau disiksa, kemudian dikatakan kepadanya, sungguh kamu akan diperlakukan seperti ini sampai kamu mati, atau kamu kembali dari agama kekafiran, kembali kepada agama kekafiran. Coba lihat niat kaum musyrikin, niat tuannya yang musyrik ini betul-betul ingin menyiksa Bilal sampai mati, betul-betul ingin membunuh Bilal dengan cara perlahan-lahan, dengan cara menikmati penyiksaannya, ingin dibunuh dengan cara disiksa. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, ini adalah siksaannya, siksaan Bilal yang paling ringannya, diperlakukan seperti binatang radhiyallahu taala anhu. Namun perkara ini tidak membuat dia sama sekali keluar dari Islam. Sama sekali beliau tidak mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran walaupun hanya satu kata. Kemudian siksaan yang terbesar yang pernah dialami oleh Bilal radhiyallahu taala anhu adalah dalam sebuah riwayat yang diceritakan oleh yang diceritakan bahwa Bilal radhiyallahu taala anhu disiksa dengan cara beliau dibawa kepada sebuah padang pasir, yang sangat panas. Pada saat tengah hari, di saat panas-panasnya, kerikil-kerikil yang berada di padang pasir tersebut. Lalu beliau pun dijemur. Beliau ditidurkan di situ di padang pasir. Setelah ditidurkan, diangkatkan batu yang sangat besar kemudian ditindiskan ke perutnya sampai beliau radhiyallahu taala anhu tidak bisa bergerak karena beratnya beban batu yang harus dia pikul di atas perutnya. Dan ketahuilah adik-adikku sekalian, andai kata ada sebuah daging yang ditaruh di atas padang pasir itu, niscaya pada daging itu akan matang. Niscaya daging itu akan masak karena panasnya padang pasir ketika itu. Setiap kali Bilal radhiyallahu taala anhu disiksa secara kejam seperti ini, ditawarkan kepadanya tuannya yaitu Umayyah menawarkan kepadanya sebuah kalimat-kalimat kekafiran. Apakah kamu mau terus seperti ini, dalam keadaan seperti ini sampai mati, ataukah kamu mau keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
namun apa yang keluar dari mulutnya Bilal radhiyallahu taala anhu, beliau hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Hanya satu Tuhanku, hanya satu Tuhanku, hanya satu Tuhanku. Coba lihat bagaimana kuatnya imannya Bilal radhiyallahu taala anhu. Beliau bisa sekuat ini karena beliau menganggap dirinya itu rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang beliau utamakan, yang beliau pentingkan adalah mempertahankan keimanan sampai mati, mempertahankan keislamannya sampai mati. Beliau tidak lagi memperdulikan dirinya. Andai kata manusia selain Bilal radhiyallahu taala anhu disiksa dengan siksaan yang semacam ini, mungkin mereka sudah lama mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran. Apalagi setelah turunnya ayat ini, setelah adanya ayat yang memberikan uzur untuk orang-orang yang dipaksa kafir. Namun ketahuilah Bilal radhiyallahu taala anhu sama sekali tidak memilih untuk mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran. Beliau bersabar menjalani siksaan ini untuk mempertahankan akidahnya, untuk mempertahankan agamanya, untuk mempertahankan keimanannya, untuk dia buktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama sekali dia tidak mengeluarkan kalimat-kalimat kekafiran di mulutnya. Ini menunjukkan pada diri Bilal, pada hati Bilal radhiyallahu taala anhu terdapat cinta sejati, terdapat cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Beliau lebih rela mengorbankan dirinya, disiksa sampai mati untuk mempertahankan cinta tersebut, cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu berat siksaan yang dialami oleh Bilal radhiyallahu taala anhu, namun siksaan ini sama sekali tidak membuat keimanannya goyah sedikit pun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, semua para budak yang disiksa ketika itu karena banyak budak-budak yang masuk Islam. Banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan budak. Semua budak-budak yang disiksa semuanya mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran, mengikuti ucapannya orang-orang musyrik karena dahsyatnya siksaan yang mereka alami. Kecuali Bilal, hanya Bilal yang bertahan, tidak mau mengucapkan kalimat kekufuran. Yang senantiasa terlontar dalam lisannya hanyalah ahad, ahad, ahad. Tuhanku hanya satu, Tuhanku hanya satu, Tuhanku hanya satu. Termasuk diantaranya yang mengucapkan kalimat kekufuran adalah Ammar bin Yasir. Betapa berat siksaan yang dialami oleh sahabat yang mulia ini, betapa berat. Beliau sudah dicambuk sampai hilang kesadarannya. Belum lagi itu ibunya Sumayyah ditombak kemaluannya sampai meninggal di depan matanya. Belum lagi ayahnya Yasir disiksa, dicambuk, dipukul sampai mati, diikat, disalib. Betapa berat penderitaan, siksaan yang dialami oleh para sahabat di awal-awal Islam, sehingga mereka pun tak sadarkan diri. Ammar bin Yasir tidak sadarkan diri, keluar dari mulutnya ucapan-ucapan kekafiran. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, hatinya tetap tenang dalam keimanan. Hatinya mengingkari apa yang diucapkan. Mulutnya mengucapkan kalimat itu hanya karena terpaksa, hanya karena berat sekali beban yang dia tanggung, berat sekali siksaan yang dia hadapi. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain yang disiksa, budak-budak yang lain. Namun ketahuilah di antara mereka yang bertahan tetap mengucapkan ahad-ahad hanyalah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Beliau sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Beliau sudah menjual dirinya untuk akhiratnya. Beliau sudah menjual dunianya untuk akhiratnya. Beliau tidak memperdulikan lagi tentang kehidupan duniawinya. Sepenuhnya dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau
bisa mampu menghadapi siksaan sebesar apapun. Yang andai kata siksaan ini ditimpakan kepada sebuah gunung, maka mungkin gunung itu akan hancur lebur karena beratnya siksaan ini. Dan tidak akan ada lagi manusia yang bisa bertahan menghadapi siksaan yang seperti ini di zaman ini. Mungkin sekali saja dicambuk orang sudah keluar dari agama di zaman ini karena lemahnya iman kaum muslimin di zaman sekarang. Mungkin baru diikat lehernya mau ditarik-tarik kemana-mana, belum ditarik-tarik dia sudah mengatakan kalimat-kalimat kekafiran. Apalagi kalau sudah ditarik kemana-mana yang layaknya anjing. Lihat orang-orang Kristen, lihat orang-orang Nasrani. Dia ikat, apa yang dia ikat? Kemudian dia tarik kemana-mana. Anjing yang diikat, ditarik kemana-mana. Demikianlah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan dengan betul-betul dihinakan. Anak-anak yang menarik, diikat lehernya, ditarik kemana-mana. Namun hal ini tidak membuat Bilal radhiyallahu taala anhu sama sekali tidak membuatnya goyah dari keimanannya. Tetap dia kokoh di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Al-As menceritakan, aku pernah melewati Bilal radhiyallahu taala anhu dalam keadaan beliau disiksa di padang pasir, dan bukan hanya sehari, setiap hari beliau disiksa seperti itu. Beliau mengatakan, saya pernah melewati Bilal yang sementara disiksa di sebuah padang pasir, yang kata beliau, yang seandainya ada sepotong daging ditaruh di atas padang pasir itu, niscaya daging itu akan matang karena panasnya padang pasir itu. Inilah siksaan yang dialami oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang awal. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun menghendaki untuk Bilal diselamatkan dari siksaan tersebut. Maka suatu ketika lewatlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan beliau pun melihat bagaimana Bilal radhiyallahu taala anhu diperlakukan di padang pasir, disiksa, ditindis batu besar, kemudian dicambuk. Maka beliau pun radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar, betul-betul memiliki hati yang sangat lembut, hati yang sangat penyayang terhadap kaum muslimin. Beliau korbankan dan tidak menghitung-hitung hartanya. Dia korbankan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dibeli Bilal. Bilal radhiyallahu taala anhu ditebus sama tuannya. Kemudian beliau pun dibebaskan. Di mana tidak ada satu orang pun yang bisa membebaskan Bilal kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau keluarkan hartanya dan tidak tanggung-tanggung. Dia beli kepada tuannya, kemudian Bilal radhiyallahu taala anhu pun dibebaskan dari perbudakan. Maka lihatlah adik-adikku sekalian, apa hasil dari orang-orang yang bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Buah apa yang dia dapatkan, kenikmatan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hamba-hambanya yang bersabar di atas jalannya, untuk hamba-hambanya yang senantiasa bersabar di atas keimanan walaupun dia disiksa, walaupun dia mengalami berbagai macam ujian. Maka beliau pun Bilal radhiyallahu taala anhu diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukannya nanti di akhirat. Bilal berada di surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum beliau mati, masih hidup. Kakinya masih melangkahkan di muka bumi ini. Dia masih hidup. Sudah ada berita gembira kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan berita gembira untuknya, yaitu berupa surga yang akan dia tempati nanti di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pun mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal setelah menunaikan salat subuh,
Beliau berkata, wahai Bilal, beritahukanlah kepadaku tentang perbuatan-perbuatanmu yang paling engkau harapkan manfaatnya dalam Islam. Karena sesungguhnya tadi malam aku mendengar suara terompah kakimu di depanku di dalam surga. Coba bayangkan adik-adikku sekalian, coba lihat. Nabi SAW mengatakan, saya mendengar suara langkah kakimu di dalam surga tadi malam. Apa amalanmu sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memuliakanmu, meninggikan derajatmu, sampai-sampai Bilal masih hidup sudah diberitakan bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Coba lihat adik-adikku sekalian, orang-orang yang bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasinya dengan pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung membalasi hambanya. Untuk hamba-hambanya yang senantiasa bersabar di atas keimanannya, surga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjamin surga untuknya. Maka Bilal radhiyallahu taala anhu pun menjawab, tidak ada satu perbuatan pun yang pernah aku lakukan yang lebih aku harapkan manfaatnya dalam Islam dibandingkan dengan harapanku terhadap perbuatanku yang senantiasa melakukan sholat sunnah yang mampu aku lakukan setiap selesai bersuci dengan sempurna di waktu siang ataupun malam. Hadis riwayat Muslim. Jadi amalan Bilal ternyata adalah amalan istiqomah di atas sunnah-sunnah yang mungkin kita anggap sunnah itu adalah sebuah amalan yang ringan. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah mengerjakan amalan-amalan sunnah yang terus, yang istiqomah kita melaksanakannya terus menerus. Beliau hanya mengamalkan solat sunnah 2 rakaat setiap selesai berwudu. Namanya adalah solat sunnah wudu. Hanya ini yang dilaksanakan secara terus menerus oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau juga dikenal sebagai muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau disuruh muadzin azan jangan malas. Karena termasuk calon-calon penghuni surga adalah Bilal yang merupakan tugasnya hanya sebagai seorang muadzin. Tugasnya Bilal apa? Bukan pejabat. Tugasnya hanya muadzin. Setiap masuk waktu sholat, dia yang senantiasa mengumandangkan azan. Dan dialah orang yang pertama-tama mengumandangkan azan dalam Islam. Beliau adalah orang yang pertama-tama mengumandangkan azan dalam Islam. Maka betapa banyak pahala yang diraih oleh Bilal radhiyallahu taala anhu. Semua manusia yang azan setelahnya, yang jutaan miliaran banyaknya, beliau pun mendapatkan pahalanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memulai suatu amalan kemudian ada orang yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi betapa banyak yang didapatkan oleh pahala yang didapatkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Jadi adik-adikku sekalian, inilah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Ketahuilah adik-adikku sekalian, tidak ada satu orang pun di antara kita yang sanggup beramal sebagaimana amalannya para sahabat. Tidak ada di antara kita yang bisa, yang sanggup menghadapi ujian sebagaimana ujian yang ditimpakan kepada para sahabat. Namun ada kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita bisa bersama dengan para nabi dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ada amalan. Ini adalah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang walaupun kita tidak sanggup beramal sebagaimana amalannya para sahabat, para nabi dan sahabatnya, dan tetap kita bisa diberikan kedudukan yang sama dengan mereka. Tetap kita bisa bersama dengan mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa ya seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau dia yang dia cintai itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dengan cintanya yang terbesar, maka dia akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Namun kalau yang dia cintai adalah tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh manusia-manusia najis, manusia-manusia bodoh, kalau yang dia cintai itu adalah manusia-manusia kotor, kafir, maka dia akan bersama dengannya di dalam neraka wal iyadu billah. Walaupun dia adalah artis yang terkenal, walaupun dia adalah orang-orang yang merupakan kekayaannya tidak bisa dihitung lagi, walaupun dia merupakan orang-orang yang sangat hebat, kalau dia itu yang menjadi panutannya, kalau dia itu yang menjadi kecintaannya, maka dia akan bersamanya di dalam neraka wal iyadu billah. Ini adalah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku sekalian, maka cukup kita mewujudkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjadikan kita, menempatkan kita bersama dengan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjanji, Nabi yang mengatakan, dan ketahuilah adik-adikku, ketahuilah bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seluruhnya adalah wahyu. Seluruhnya adalah merupakan persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diucapkan oleh Nabi itu yang merupakan hal itu lahir dari hawa nafsunya. Tapi semuanya itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wahyu, maka dia adalah benar. Apapun yang diberitakannya itu pasti benar. Dan Nabi yang berkata, Nabi yang berjanji, seseorang itu nanti di akhirat akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Adik-adikku sekalian, ini adalah kabar yang sangat gembira. Kita manusia di zaman ini sangat lemah. Tidak akan bisa kita menyamai para sahabat amalannya. Kita tidak akan bisa bersabar di atas penderitaan yang diderita oleh para sahabat, dan kita tidak bisa beramal sebagaimana amalannya para sahabat. Namun kita bisa bersama mereka di surga cukup dengan kita mencintai mereka dengan kecintaan kita yang paling besar. Jangan sebaliknya. Bagaimanapun hebatnya tokoh-tokoh orang kafir itu, hebatnya ketampanannya, kecantikannya, kalau dia kafir kepada Allah jangan dicintai. Kapan dia dicintai? Maka siapkanlah diri kita bersamanya di neraka wal iyadu billah. Karena seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Namun adik-adikku sekalian, cinta itu perlu kita pahami. Jangan sekedar mengatakan cinta itu hanya sekedar di mulut saja. Cinta itu butuh pembuktian. Cinta itu butuh pembuktian supaya orang yang dicintai itu menerima cintanya. Butuh bukti. Jangan sekedar mengatakan aku mencintaimu, namun dia tidak mengerjakan apa-apa yang disukai oleh siapa yang dia cintai. Dia harus mengerjakan apa saja yang disukai oleh yang dia cintai. Sama halnya seperti orang-orang yang suka pecinta hawa nafsu saja. Manusia yang saling mencintai antara jenis kelamin yang berbeda. Kalau seseorang itu mencintai seseorang yang lain, niscaya dia akan senantiasa mengikuti dan dia akan senantiasa mencontohi apa saja yang disukai oleh siapa yang dia cintai. Demikian pula kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya dan cinta kepada para sahabat, buktikan cinta itu dengan jalan mengikuti mereka. Jangan mengatakan kita cinta kepada Allah namun solatnya masih bolong-bolong. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun kalau diceritakan kisahnya Nabi mengantuk dan main-main saja. Diceritakan kisahnya para sahabat tidak tergoyah hatinya untuk ingin mengikuti mereka. Di mana cinta itu? Lalu bagaimana kita bisa bersama mereka di surga? Ketahuilah adik-adikku sekalian, tidak ada amalan yang membuat kita bisa bersama dengan mereka kecuali dengan
cinta kepada mereka. Karena kita tidak akan sanggup lagi beramal sesuai dengan amalannya mereka. Mereka terlalu tinggi amalannya. Mereka terlalu kuat keimanannya. Mereka terlalu tinggi keyakinannya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya terlalu tinggi sehingga kita tidak bisa menyamai mereka dalam hal keimanan, dalam hal ketakwaan. Hanya satu yang bisa kita lakukan, cintai mereka dengan kecintaan kita yang tulus. Cintai mereka dengan kecintaan kita yang terbesar. Dan usahakan cinta itu benar dengan jalan berupaya untuk mencontohi, mengikuti jejak-jejak mereka. Baiklah adik-adikku sekalian, semoga apa yang kita sampaikan di malam hari ini bisa memberi manfaat kepada kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya bersama dengan para nabi, para syuhada, orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi di dalam surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keistiqomahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi keistiqomahan kepada nabi dan para sahabatnya sampai mereka meninggal. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.